لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا warzuqna al-ikhlas ya rabbal alamin. Kajian qiraah dan ta'liq terhadap kitab Sehari di Kehidupan Rasulullah karya Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim. Pada kali ini kita sampai di halaman 102 ya. Membela kehormatan orang lain. Untuk dari Masjid Jauh baru selesai salatnya. Baru. Hah? Apa? Terlambat tadi Pak. Oh, kayaknya? Oh, oke. Hujan soalnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Membela kehormatan orang lain. Majelis yang paling mulia adalah majelis zikir dan ilmu. Sekarang, bagaimana menurut Anda bila seorang manusia terpilih dan pembimbing umat maju mengetengahkan pembicaraan, pengarahan, dan bimbingannya? Beliau selalu mengoreksi orang yang keliru, meluruskan kesalahan orang yang jahil, memperingatkan orang yang lalai. Sama sekali tidak didapatkan dalam majelis beliau kecuali kebaikan-kebaikan. Hal itu adalah salah satu bukti kesucian majelis dan ketulusan hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu menyimak dengan baik dan mendengarkan dengan sesama orang yang berbicara kepadanya. Akan tetapi beliau tidak mau mendengarkan hibah atau gunjingan dan tidak rela mendengarkan namimah, hasutan dan buhtan, tuduhan palsu dan ucapan bohong. Beliau selalu membela kehormatan orang lain. Dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pada sebuah kunjungan beliau mengerjakan sholat di rumah kami. Sesudah sholat beliau bertanya, Aina Maliku bnu Dukhsum? Di mana gerangan Malik bin Ad-Dukhsum? Ada seorang yang menyahut, dia adalah seorang munafik, tidak mencari Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menegur seraya bersabda, La taf'al dzalik, ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah wa inna allaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Jangan kamu ucapkan demikian. Bukankah kamu mengetahui dia telah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah semata-mata mengharapkan atau melihat wajah Allah? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata la ilaha illallah semata-mata mengharapkan atau melihat wajah Allah. Muttafaq alaih. Beliau sangat memperingatkan dari persaksian palsu dan perampasan hak. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qal ala isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaqi fajalasa faqal ala wa qawlul zur ala faqawlul zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu saqat. Ingkah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa yang paling besar? Kami menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mempersekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Beliau sebelumnya berbaring, lalu beliau duduk sambil bersabda, ketahuilah, berikutnya adalah persaksian palsu. Beliau terus mengulangi ucapan itu hingga kami berkata, seandainya beliau diam atau berhenti. Muttafaq alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang membela kehormatan orang lain, bahwasanya ghibah, namimah, buhtan, atau di bahasa kita itu fitnah. Ghibah itu gunjingan, menyebutkan sesuatu keburukan yang tidak disukai oleh orang yang menjadi korban.
juga namimah, hasutan dan buhtan, tuduhan palsu dan ucapan bohong. Rasulullah SAW tidak mau menyimaknya. Kalau misalnya kita berada di majelis yang di dalamnya ada ghibah atau namimah dan juga buhtan, kalau memang tidak bisa merubahnya, maka sebagaimana firman Allah, wa a'rid 'anil jahilin, ya ini berpalinglah dari orang-orang yang jahil seperti itu, yaitu jauhilah masjid tersebut dan keluarlah dan jauhilah. Di sini misalnya Malik bin Ad-Duhsyum, seseorang ya, ketika Rasulullah SAW bertanya di mana Malik bin Ad-Duhsyum, ya pada sebuah kunjungan ya, beliau mengerjakan sholat ya di rumah kami. Terus selesai sholat beliau bertanya di mana Malik bin Duhsyum, maka ada seorang sahabat yang menjawab, dia adalah seorang munafik, tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Munafik itu anak ya kan, nggak cinta sama Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menegurnya, jangan kamu bicara seperti itu, karena kamu mengetahui dia telah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah, dengan menginginkan wajah Allah nanti di hari akhir. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya seseorang bisa mengetahui isi qalbu seseorang dengan persangkaannya melalui hukum zahir. Berarti kita bisa membaca isi hati seseorang melalui hukum zahir. Dan zahirnya dia adalah pengucap kalimat syahadat la ilaha illallah dan ikhlas insyaallah dalam amalannya. Nah, Rasulullah SAW berkehendak membela kehormatan saudaranya ini, yaitu Malik bin Ad-Duhsyum, karena dia adalah seorang muslim yang berucap la ilaha illallah. Maka janganlah kita mencederai kehormatannya. Baik. Lanjutkan, Allah. Meskipun beliau mencintai Aisyah radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap menyanggah ghibah yang diucapkan istri beliau tercinta itu. Beliau menjelaskan padanya betapa besar bahaya ghibah. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Cukuplah bagimu tentang kekurangan Safiyah radhiyallahu anha, bahwa dia begini dan begini." Perawi menjelaskan bahwa maksudnya tubuhnya pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il fahri lamasajah. Engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dicampur dengan air lautan niscaya akan mengotorinya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira bagi orang yang membela kehormatan saudaranya agama. Beliau bersabda, "Man dabba an a'radi akhihi bil khibati kana haqqan 'ala Allahi ayyu'tiqadhu minan nar." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dari perkataan ghibah, niscaya menjadi suatu keharusan bagi Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Diriwayatkan oleh Ahmad. Baik, di sini tentang hadis Aisyah. Nah, hadis Aisyah, Rasulullah SAW bahkan menasihati Aisyah menyanggah ghibah yang diucapkan oleh istrinya sendiri. Padahal di sini kalau kita lihat di sini Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Cukuplah bagimu tentang kekurangan Safiyah, bahwa dia begini dan begini." Dengan adanya posibilitas atau potensi menuju ghibah, maka Rasulullah SAW pun langsung menegur, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Yaitu satu kalimat saja yang kalau dicampur dengan air lautan niscaya akan mengotori air lautan tersebut, hanya karena satu kalimat ghibah. Tetapi kalau misalnya ditujukan di sini tentang kekurangan fisik yang memang zahir sebagai tanda dan tidak dimaksudkan atau tidak berpotensi untuk menghibah, maka semoga hal seperti itu diperbolehkan. Misalnya Mas Ari itu gemuk orangnya, maksudnya Mas Ari yang mana itu yang gemuk ya. Tapi jika berpotensi
untuk menuju ke ghibah, maka ini masuk ke dalam teguran Rasulullah SAW. Kemudian juga tentang membela kehormatan saudara, itu ada ganjarannya, yaitu pembebasan dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man zabba an a'radi akhihi bil ghibah, kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar." Barang siapa yang membela kehormatan saudara kita nih dari perkara ghibah, yaitu ketika misalnya kita di majelis ada teman yang bercondong kepada ghibah, menghibahi seseorang, baik ikhwah lain atau ustadz yang dihibahi tanpa hak, maka kalau misalnya kita membela kehormatan akh tersebut atau ustadz yang dihibahi, maka menjadi keharusan hak bagi Allah, yaitu kewajiban yang pasti Allah tunaikan untuk membebaskan orang pembela tersebut dari api neraka. Ya. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa untuk menasihati, maka pergilah dari majelis tersebut. Wallahul musta'an.